Oke, ketemu lagi. Salam sehat bagi kita semua. Di kali ini kita akan membahas soal UAS yang telah diberikan. Nah, kali ini juga kita akan mengupas tuntas apa itu MySQL dan kegunaan MySQL bagi kita penggunanya. Oke, kawan-kawan. Di sini adalah tampilan MySQL. Nah, MySQL ini adalah salah satu fitur yang ada oleh Google untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah basis data ya. MySQL ini teman-teman bisa mengakses dari salah satu aplikasi yang disebut dengan Exam. Di sini saya menggunakan versi v3.3.0. Oke, nah jadi untuk mengakses MySQL ini teman-teman bisa aktifkan langsung Apache dan juga MySQL. Di sini ada tombol startnya, jadi kita teman-teman tinggal tekan saja. Setelah itu kalau teman-teman mau langsung mengaksesnya tanpa lagi mengetikkan di browser atau di Chrome, tekan sini saja. Set. Nah, dia langsung muncul di browser bawaan teman-teman, yaitu di laptop teman-teman itu langsung muncul. Nah, kalau teman-teman tidak mau, teman-teman bisa mengetikkan di buka browser, lalu teman-teman mengetikkan localhost phpMyAdmin. Nah, di sini langsung langsung bawa teman-teman ke phpMyAdmin tersebut. Nah, keuntungan dari phpMyAdmin ini teman-teman dapat mengaksesnya secara offline maupun online ya. Nah, terus kegunaan ini juga banyak sekali. Nah, folder ini untuk phpMyAdmin ini sebenarnya itu kita menyimpannya itu secara secara offline juga bisa dibilang iya, karena folder MySQL itu tersimpan di data exam. Nah, ini folder saya exam. Di dalamnya itu ada PHP ya, ini SQL, htdocs. Nah, ini dia. Ini data di dalam MySQL kita. Ada database apa-apa saja yang kita telah buat. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini saya sudah buat satu database ya. Nah, disebut dengan database Tokodesi. Nah, database Tokodesi ini dalamnya itu ada 4 tabel. Yang pertama itu sih tabel barang, tabel kasir, tabel pembeli, dan tabel transaksi. Nah, untuk tabel-tabel ini kita sudah bahas di UAS ya kali itu. Di video saya yang lalu teman-teman dapat menontonnya ulang supaya ada kesinambungan ya antara video ini dan video itu. Oke, kita lihatkan. Di sini yang pertama ada tabel transaksi ya. Kita paling bawah dulu. Nah, dalam tabel transaksi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Ada 5 kolom yang dapat teman-teman isi. Nah, di sini ada kolom pertama itu ada ID pembeli, yang kedua itu ID barang, ID transaksi, jumlah barang, dan total. Nah, semua ini teman-teman dapat mengisinya. Tinggal teman-teman, sabar, kita lihat dulu strukturnya ya, sebelum kita bagaimana cara menambahnya. Nah, di sini ini adalah strukturnya dalamnya itu tuh. Dan itu saya menggunakan yang pertama itu ID pembeli, saya menggunakan integer. Terus saya pakai auto increment. Auto increment itu sudah otomatis 11 ya. Jadi auto increment itu bisa dibilang itu kunci utama dalam tabel ini. Terus ada ID barang, ID kasir. Nah, terus ini disebut apa ya? Nah, yang diutamakan ini maksud kuncinya itu tuh.
Terus yang berikutnya itu ada tabel pembeli. Nah, tabel pembeli juga tuh ada ID pembeli, kolom pertama ID pembeli, nama barang. Nah, saya jelaskan dulu ya, nanti sebentar baru kita bagaimana cara untuk mengisinya, teman-teman dapat melihatnya. Nah, setelah itu strukturnya itu dalam itu ada 3. Pertama itu ID pembeli kan. ID pembeli itu saya kasih integer juga, saya kasih auto increment. Terus nama pembelinya itu saya kasih varchar. Varchar itu maksudnya teman-teman dia itu teman-teman dapat mengetiknya, teman-teman bisa tentukan berapa banyak huruf atau angka yang masuk. Jadi saya sini tentukan jadi 100 nama pembeli itu. Bisa saja ada nama pembelian sampai 100 ya. Tapi tidak mungkin. Saya berjaga-jaga saja. Terus nama barang juga saya pakai varchar, saya kasih 50. Nah, teman-teman, sebenarnya dalam sini ada banyak fitur dalamnya. Ada integer, ada varchar, ada teks, dan masih banyak lagi ya. Setelah itu ada tabel kasir. Nah, dalam tabel kasir itu ada 2 saja. Yang pertama itu ID kasir dan nama kasir. Nah, yang berikutnya itu ada tabel barang. Tabel barang itu ada ID barang, nama kontak, nama barang dengan nama harga. Nah, seperti biasa untuk ID itu saya kasih integer terus auto increment ya. Terus ini juga. Oke teman-teman. Sekarang kita bagaimana cara untuk tambah ya? Tambah ini nih, tambah nama ID-nya, nama kasirnya. Nah, kita coba isi ya. Nah, kalau kita tambahkan tuh ada ini dalamnya. Teman-teman tinggal isi aja. Jadi tadi kan 22 ya, kita coba isi sini. ID-nya kita kasih 23. Nah, terus namanya itu kita kasih Sari. Nah, di sini teman-teman bisa isi 2 sekali, tapi saya isi 1 saja. Kita coba kirim. Nah, sudah ada kan? Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, sudah ada namanya itu Sari. ID-nya itu 23. Nah, yang berikutnya sama saja, teman-teman tinggal menginputnya seperti tadi ditambah. Untuk menghapusnya ada fitur-fitur di sini, teman-teman tinggal klik salah satu tombol saja, langsung teman-teman bisa mengubahnya atau menghapusnya atau salin dan sebagainya lah. Oke. Nah, yang berikutnya di sini kita coba membuat relasi antara satu tabel ke tabel yang lain. Nah, jadi maksudnya itu bagaimana cara menghubungkannya? Pasti kan ada disebut dengan utama kan, utama atau yang lain-lain. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, di sini saya sudah buat relasi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya sudah membuat relasi. Nah, bagaimana cara relasi ini untuk saling terhubung dengan tabelnya? Nah, di sini ya ada namanya disebut dengan tabel master atau di mana semua tabel itu saya itu bisa sebut tabel master ya. Nah, kenapa saya sebut tabel master? Karena di dalam satu tabel itu ada isi utama-utama dari tabel-tabel semua. Kayak contoh di sini tabel master itu saya kasih tabel transaksi. Nah, dalam tabel transaksi itu ada ID pembeli. Nah, lihat ada kan? Terus di sini juga ada ID barang, ID kasir juga. Nah, jadi ini semua ini bisa terhubung karena ada tabel masternya. Nah, terus di sini, nah, jadi ini semua ini dapat terhubung karena ada namanya tabel master. Nah, ada tabel master kan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kita kembali lagi namanya adalah tabel transaksi. Oke, kita buka ke tabel transaksi.
kita lihat di strukturnya. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah bilang dalam tabel ini nih ada 3 kunci kan. Itu 3 kunci utama yang dapat menghubungkan semua tabel itu. Untuk increment, terus kunci-kunci yang lain ini nih dapat terhubung. Namanya itu apa ya? Jadi teman tinggal kasih di sini. Iya. Ya, seperti itulah. Nah, dapat saling terhubung. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Nah, teman-teman, yang pertama itu kan saya sudah memberitahukan ada satu tabel master yang dapat menghubungkan 3 tabel tersebut. Nah, tabel master itu akan terhubung dengan ini, nama itu touch relation linus. Nah, ini nih, ini adalah relasinya. Nah, jadi teman-teman, caranya itu teman-teman nanti klik di sini, teman-teman nanti buka ke disable atau ada satu di bawah, teman-teman pilih supaya dia dapat terkoneksi dengan tabel master. Nah, pada saat itu disebutlah dengan namanya relasi. Nah, setelah itu kalau kita sudah buat tabelnya, kita akan membuat tampilannya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang disebut dengan nah, di sini saya menggunakan aplikasi disebut dengan Sublime Text. Oke. Nah, berikut di atas ini nih adalah tampilannya. Dalam suatu website pasti ada disebut dengan namanya, ada kepalanya, ada badannya, ada struktur-strukturnya. Nah, ini pertama kepalanya yang saya sudah buat. Titelnya di sini saya tulis dengan nama toko beta. Ya, toko beta. Terus untuk bagian, nah, untuk ini navbarnya ya. Ini untuk navbarnya. Nah, di sini untuk tampilan navbarnya. Nah, tampilan navbar ini atau teman-teman kita juga biasa dikenal dengan tampilan atas ya, navbar. Oke. Nah, untuk tampilan atas di sini saya beri nama itu dengan nama toko desi seperti database saya. Terus di sini ada kasir, barang, pembeli, transaksi. Terus untuk backgroundnya, stylenya itu tuh saya taruh pakai ini. Background URL-nya itu saya pakai gambar. Nah, teman-teman, untuk gambar ini teman-teman dapat menyesuaikan ya. Nama gambar itu apa, terus orang bilang tuh penyimpanannya itu tuh menggunakan IMG, JPG atau yang lain-lain. Nah, untuk file ini teman-teman itu menyimpannya di dokumen ya, di dokumen di sini. Nah, teman-teman itu menyimpannya di folder exam seperti tadi di htdocs, karena database kita kan ada di htdocs. Nah, foldernya tadi itu saya kasih nama adalah this ini apa ya, toko kan. Nah, lalu kita taruh gambar, kita buat satu folder, nama folder gambar. Nah, ada banyak gambar di sini yang saya sudah simpan, tapi sini saya pilih gambar satu ya. Nah, kita buka dulu filenya, nama apa, properties. Nah, namanya itu satu, tipe filenya itu adalah JPG. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan saja di Sublime-nya. Nah, ini adalah nama foldernya.
nama gambarnya dengan tipe gambarnya. Nah, terus bagaimana cara untuk mengkoneksikan antara file database dengan script ini? Nah, di sini kita teman-teman juga harus membuat teman-teman di sini tinggal tekan di sini buat satu new file. Nah, di sini saya sudah buat dengan nama konektor PHP. Nah, ini untuk script apa ya? Script untuk mengkonekkannya dengan nama data ya ini. Nah, ini MySQL-nya, MySQL Connect dengan nama localhost, root dan ini. Database-nya nama database Desi ya. Toko Desi. Nah, terus untuk tampilan tabel-tabelnya ini tinggal pada saat teman-teman tekan ini adalah tampilan untuk navbarnya, yang tampilan dalamnya. Nah, ini untuk database nya teman-teman. Nah, ini tampilan database yang berada di MySQL ini. Nah, oke, dikasih. Nah, ini kan ada ID kasir dengan nama kasir. Nah, ini kita sesuaikan juga di sini supaya dia terkoneksi dengan MySQL-nya. Nah, untuk tabel-tabel yang lain teman-teman tinggal coba saja, copy paste aja dari atas dan teman-teman tinggal merubahnya ke dalam tabel teman-teman di MySQL itu. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa kita Ctrl S untuk simpan. Nah, setelah itu kita coba untuk render ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan di atas itu localhost nah, localhost kita ketikkan nama file tadi yang kita simpan di dokumen dengan nama toko ya. Localhost garing toko garing tadi file tadi yang kita simpan di sini dengan nama kasir PHP ya, kasir PHP. Nah, ini dia. Saya sudah berakses, kita coba enter. Dan ini adalah tampilannya yang tadi saya sudah bilang. Nah, nama itu toko Desi, di atas itu toko beta untuk kita carinya, tampilan atas. Nah, ini isi dalamnya sesuainya dengan database-nya. Nah, mari kita lihat ID kasir, nama kasir. Nah, sesuaikan. Yang lain juga seperti itu. Nama pembeli juga seperti itu. Nah, transaksi ya. Jadi teman-teman sisa menyesuaikan saja seperti script tadi yang berada di Sublime ini. Nah, dan teman-teman juga ingat harus menyesuaikan juga dengan database teman-teman supaya terkoneksi dan tabelnya itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, mungkin saja itu sekian dari pembahasan kita kali ini mengenai MySQL dan tampilan-tampilan navbar, bagaimana cara mengkoneksikan antara MySQL dan script tadi di Sublime Text. Misalnya itu sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih semua, salam sehat.